Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Umi Ajis. Kali ini Umi Ajis mau berbagi resep lemper panggang, tapi yang buat ibu aku ya teman-teman. Jadi lemper ini buatan ibu aku. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita ke masak-masaknya, tapi jangan lupa subscribe dulu. Pertama-tama kita cuci dulu beras ketannya sampai bersih. Nah, setelah dicuci sampai bersih lalu kita rendam beras ketannya pakai air seperti ini ya. Lalu kita siapkan bumbu-bumbu untuk isiannya. Ini gampang banget bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, juga ada cabai keriting, ada daun jeruk dan ketumbar bubuk. Lalu bumbu yang tadi kita ulek semua. Jangan lupa juga ditambahkan garam, tambahkan kaldu. Kalau suka micin, tambahkan micin. Nah, ini kalau bumbunya udah diulek semua, lalu kita masukkan daging ikannya. Di sini ibu aku pakai daging ikan ya. Boleh juga ditambahkan daging ayam, dan ini langsung aja kita campur semua biar kecampur sama bumbunya. Lalu kita tumis dengan secukupnya minyak goreng. Dan ini terlihat jelas bahwasannya ibu aku menambahkan 1 ekor paha ayam. Lalu ini kita masak aja sampai benar-benar matang semuanya. Ini baunya semerbak banget ya teman-teman, baunya wangi banget, apalagi orang tua kita yang masak ya. Lalu kalau sudah matang, ini daging ikannya kita pindah semuanya ke cobek. Dan untuk daging ayamnya nanti kita suir-suir sendiri ya. Lalu setelah itu ikannya kita ulek-ulek di cobek sampai semuanya halus. Kalau mau lebih cepat teman-teman bisa blender atau bisa chopper ya. Nah, kalau ibu aku ini lebih suka dengan cara diulek. Oh ya teman-teman, lupa banget tadi nggak terekam saat kasih bubuk palanya. Jadi saat menumis daging ikannya bisa ditambahkan seujung sendok teh bubuk pala biar aromanya tambah sedap ya. Lalu setelah ditumbuk daging ikannya, kita tumis kembali daging ikannya yang udah halus tadi, kita tumis kembali sampai dia benar-benar kering ya. Dan ini ibu aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tandanya kalau sudah benar-benar masak atau sudah kering, itu kita menumisnya itu terasa ringan ya teman-teman. Nah, ini untuk isiannya sudah matang dan ini kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita buat santannya. Di sini ibu aku menggunakan santan dari kelapa asli. Jadi ini kelapanya diparut dulu. Dan ini ibu aku pakai 3 butir kelapa tua supaya lempernya nanti rasanya lebih gurih lagi. Untuk teman-teman kalau mau menggunakan santan saset instan juga boleh ya. Balik lagi ke beras ketan yang udah kita rendam tadi, lalu kita kukus seperti halnya kita memasak beras pada biasanya. Ini kita kukus sampai dia benar-benar keras ya, sebentar aja sih prosesnya. Lalu kita panaskan santan, dan santan yang udah panas ini udah siap untuk kita taruh beras ketan yang sudah dikukus tadi ya. Dan ini sebelumnya kita tambahkan garam sedikit dan juga gula. Dalam keadaan panas-panas, ini kita masukkan juga beras ketannya yang udah dikukus. Jadi santannya ini masih panas dan juga beras ketannya juga masih panas ya teman-teman. Kalau kita masak nasi, biasanya proses gini itu dinamakan mengaron. Lalu kita aduk rata, dan ini nanti kita tutup sampai benar-benar santannya itu terserap sama beras ketannya. Lalu setelah itu beras ketannya kita kukus lagi di panci yang di bawahnya sebelumnya sudah dikasih beberapa lembar potongan daun pandan. Nah, ini mau aku contohkan cara membungkus lemper tanpa tusukan. Di sini sudah aku siapkan beberapa lembar daun pisang yang sudah dipotong-potong, dan
satunya lagi dipotong kecil-kecil. Lalu kita siapkan juga plastik supaya nggak nempel di tangan kita ya. Dan kita ambil sebagian atau secukupnya nasi ketannya. Lalu kita padatkan dan kita pipihkan. Setelah itu kita kasih isiannya. Lanjut kita padatkan lagi sampai semuanya tertutup rapat. Lalu kita ambil satu daun yang potongannya agak besar dan kita taruh lempernya, lalu kita lipat dengan satu lipatan. Lalu setelah itu kita ambil yang daun potongan kecil, kita taruh. Lalu kita lipat daunnya yang sisi kanan dan sisi kirinya, kita lipat. Setelah itu kita gulung lagi lempernya dan kita masukkan bagian ujungnya ke dalam, kita lipat ke dalam ya. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lebih rapi lagi dari aku. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Dan ini aku contohkan beberapa aja karena yang sebagiannya ibu aku bungkus sendiri karena mau dibawa ke masjid untuk takjil ya teman-teman. Teman-teman bisa membungkusnya selera teman-teman aja. Dan ini hasilnya setelah dibungkusin ya teman-teman. Dan ini sudah siap untuk dikukus lagi. Ini setelah dikukus. Dan ini setelah dipanggang. Tadi waktu memanggangnya nggak sempet kerekam ya teman-teman karena rempong juga sama bocil ya. Di sini yang sebelah kanan hasil bungkusan ibu aku menggunakan tusukan dan yang sebelah kiri hasil bungkusan aku ya teman-teman. Teman-teman lebih suka yang mana? Dan yang dibungkusin ibu aku ini adalah sisa dari yang sudah diantarkan ke masjid ya teman-teman. Jadi tadi sebagiannya udah diantar ke masjid buat takjil dan ini adalah sisanya. Nah, ini cocok banget untuk dijual. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa kemas di mika. Dan untuk satu mikanya, ini terserah teman-teman aja mau teman-teman kasih berapa. Bisa 10.003 atau 10.004, itu sesuai teman-teman aja. Ini enak banget ya teman-teman, gurih banget dan isiannya juga enak banget. Apalagi ini dibakar atau dipanggang ya teman-teman, jadi ini wangi banget. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Kalau di tempat aku, lemper yang dibakar atau dipanggang itu di sini dinamakan gogos ya teman-teman, namanya gogos. Tapi kalau cuma dikukus itu namanya lemper. Dan menurut aku kalau dipanggang atau dibakar lagi itu baunya lebih harum lagi. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan lambang loncengnya biar nggak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.